Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White, 7 Agustus 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penolong dan penghibur kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana kami membaca nasihat firman-Mu, kiranya Roh-Mu Yesus menguasai hati dan pikiran kami, agar masing-masing kami mengerti dan menghidupkannya. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, karena kami berdoa hanya melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Yvonne Ayorbaba. Silakan Ibu Yvonne. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Renungan pagi kita hari ini tanggal 7 Agustus berjudul Peraturan Jemaat. Ayat inti terdapat dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 7. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Prinsip-prinsip yang sama dari kesalehan dan keadilan yang harus memimpin penghulu-penghulu di antara umat Allah pada zaman Musa dan Daud harus juga diikuti oleh mereka yang diberikan pengawasan atas jemaat Allah yang baru dibentuk dalam peraturan Injil. Dalam pekerjaan untuk membereskan segala perkara dalam segala jemaat dan mengurapi orang yang cocok untuk bertindak sebagai pegawai-pegawai, rasul-rasul berpegang pada standar kepemimpinan yang tinggi sebagaimana digariskan dalam buku Perjanjian Lama. Mereka mempertahankan bahwa ia yang dipanggil untuk berdiri dalam tanggung jawab yang terkemuka dalam jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri, dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasehati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Titus 1 ayat 7 sampai dengan 9. Peraturan yang dipertahankan dalam jemaat Kristus yang mula-mula memungkinkan mereka untuk maju dengan teguh sebagai suatu tentara yang berdisiplin baik yang mengenakan selengkap senjata Allah. Kumpulan orang percaya yang tersebar di tanah yang luas adalah anggota-anggota dari satu tubuh, semuanya bergerak dengan peraturan yang dengan selaras satu dengan yang lain. Bila pertikaian timbul dalam jemaat setempat, seperti kemudian timbul di Antiokhia dan di mana saja, orang-orang percaya tidak sanggup bersatu dengan sendirinya. Persoalan seperti itu tidak diizinkan menimbulkan perpecahan di dalam jemaat, tetapi diserahkan kepada sidang umum dari seluruh orang percaya yang dibentuk dari delegasi yang ditunjuk dari berbagai-bagai jemaat setempat dengan rasul-rasul dan tua-tua dalam jabatan tanggung jawab kepemimpinan. Dengan demikian, usaha iblis untuk menyerang jemaat di tempat-tempat yang terpencil dihadapi dengan usaha yang dipersatukan dari semua pihak dan rencana musuh untuk mengganggu dan membinasakan digagalkan. Sebab Allah itu tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera, sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus. 1 Korintus 14 ayat 33. Ia menuntut agar peraturan dan sistem dipelihara dalam menuntun kegiatan-kegiatan jemaat dewasa ini tidak kurang daripada hari-hari yang lampau. Ia menginginkan pekerjaannya dijalankan dengan teliti dan tepat supaya ia dapat menempatkan di atasnya meterai persetujuannya.
Orang Kristen harus dipersatukan dengan orang Kristen, jemaat dengan jemaat. Perantara manusia bekerja sama dengan ilahi. Setiap alat tunduk kepada Roh Kudus dan semuanya bersatu untuk memberikan kepada dunia kabar baik tentang anugerah Allah. Alfa dan Omega, jilid 7, halaman 79 sampai 81. Terima kasih atas penata layanan Ibu Ivon. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku dalam Tuhan, renungan hari ini menyatakan dalam Pulang ke Rumah halaman 236 paragraf 2 yang berkata, dengan demikian, usaha iblis untuk menyerang jemaat di tempat-tempat yang terpencil dihadapi dengan usaha yang dipersatukan dari semua pihak, dan rencana musuh untuk mengganggu dan membinasakan digagalkan. Peraturan jemaat pada waktu itu adalah, jika timbul masalah dalam sebuah jemaat dan tidak sanggup diselesaikan, maka dibawa ke sidang umum dari seluruh umat percaya dengan cara mengirim delegasi. Dengan demikian, serangan iblis terhadap jemaat tersebut dihadapi bersama-sama oleh semua umat percaya. Inilah yang disebut usaha yang dipersatukan, atau dalam bahasa Inggrisnya White gunakan istilah concerted action. Nah, Roh Nubuat menuliskan tentang hal tersebut. Selected Messages buku ketiga, halaman 24 paragraf 1 menjelaskan. Sebuah pasukan tidak dapat melakukan apapun dengan sukses jika bagian-bagiannya yang berbeda tidak bekerja sama. Work in concert. Jika setiap prajurit bertindak tanpa mengacu pada yang lain, tentara akan segera menjadi tidak terorganisir. Gantinya mengumpulkan kekuatan dari tindakan yang terkonsentrasi, itu akan terbuang dalam upaya yang sia-sia dan tidak berarti. Kristus berdoa agar murid-muridnya menjadi satu dengan Dia, sebagaimana Dia adalah satu dengan Bapa. Tindakan yang dipersatukan adalah sangat penting. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Dan Yesus mendoakan murid-muridnya agar bersatu dengan Dia, sebagaimana Dia adalah satu dengan Bapanya. Sebab Yesuslah sumber kuasa yang memampukan umatnya untuk menghadapi serangan si jahat. Perhatikan, Nyonya White kembali menggunakan Yohanes 17 sebagai dasar untuk persatuan jemaat dan tindakan yang dipersatukan. Dan pada bagian akhir, Nyonya White menuliskan dalam buku yang sama, Selected Messages buku 3, halaman 24, paragraf 1, berkata, Allah menuntut tindakan yang dipersatukan dari tentaranya, dan untuk melakukannya di gereja, pengendalian diri sangat penting. Pengendalian diri harus dilakukan. Nah, apakah kita bisa menghidupkan pengendalian diri dengan kekuatan kita sendiri? Ingat, di luar Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Karenanya, Roh Nubuat menyatakan dalam Manuskrip Releases Volume 5 halaman 373 paragraf 4 berkata, pengendalian diri sangat penting untuk dilakukan oleh setiap orang Kristen jika mereka menjawab doa Kristus. Dia bukan seorang prajurit yang baik yang tidak akan menyerahkan penilaiannya sendiri dan idenya sendiri untuk menjaga kesatuan tindakan. Kami memiliki kapten yang mulia dan setiap prajurit harus mematuhi perintah. Kelemah lembutan dan kerendahan hati Kristus selalu mengarah pada persatuan dan karenanya kepada kekuatan dalam kesatuan dalam bertindak. Pengendalian diri dapat diwujudkan bila kita menjawab doa Yesus. Doa yang mana? Doa Yesus dalam Yohanes pasal 17. Apa maksudnya? Masih dalam manuskrip yang sama, Nyonya White menjelaskan. Halaman 371 paragraf 1 yang berbunyi, kesatuan yang dituntut Allah tidak dapat dijamin atau dipertahankan dengan metode manusia manapun. Tetapi semua yang dipersatukan dengan pokok, seperti ranting disatukan dengan pokok anggur, akan menjadi satu di dalam Kristus. Jelas bahwa kesatuan dalam jemaat itu bukan usaha manusia, tetapi melalui persatuan kita dengan pokok anggur, yaitu Yesus Kristus,
Inilah doa Yesus dalam Yohanes pasal 17. Karenanya, saudaraku dalam Tuhan, jangan lupa dalam membaca Yohanes pasal 14, 15, dan 16, agar menutup dengan membaca Yohanes pasal 17. Sebab itulah doa Yesus bagi murid-muridnya setelah Yesus menjelaskan tentang Sang Penghibur dan bahwa penghibur tersebut adalah dirinya sendiri. Dengan menerima penghibur tersebut, kita bersatu dengan Kristus. Yesus di dalam kita dan kita di dalam Yesus. Sebab di luar Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Lihat kembali kutipan berikut ini yang membuktikan bahwa Yesuslah Sang Penghibur tersebut. Manuskrip rilis nomor 1 tahun 1903 paragraf 13 berkata, biarlah mereka mempelajari Yohanes pasal 17 dan belajar bagaimana berdoa dan bagaimana menghidupkan doa Kristus. Dia adalah Sang Penghibur. He is the Comforter. Dia akan tinggal di hati mereka, membuat sukacita mereka penuh. Jadi, Yesuslah Sang Penghibur atau Comforter, yang disebut juga Roh Kudus atau disebut juga penolong yang lain. Nah, perhatikan, kapan Nyonya White tulis ini? Nyonya White tulis ini tahun 1903 atau 5 tahun sesudah terbitnya buku Kerinduan Segala Zaman. Apakah Nyonya White berubah dan ajarkan Trinitas? Dari tulisan ini jelas tidak. Nyonya White menyatakan bahwa penghibur itu adalah Yesus Kristus. Bagi yang belum sempat ikuti, silahkan lihat kembali pelajaran renungan pagi tanggal 3 dan 5 Agustus. Semakin jelas mengapa Nyonya White selalu menggunakan Yohanes 17 dalam menjelaskan persatuan jemaat. Sebab Yohanes 17 menyatakan Yesus sebagai penghibur dan kehadiran Yesus dalam hidup kita itulah yang mempersatukan umatnya. Sebagaimana Yesus dan Bapanya adalah satu. Karenanya, SDA Bible Commentary Volume 4 halaman 1146 paragraf 4 menasehatkan. Mereka yang menjadi bagian dari tentara Kristus harus bekerja dengan tindakan yang dipersatukan. Mereka tidak bisa menjadi tentara yang setia kecuali mereka mematuhi perintah. Tindakan yang dipersatukan sangat penting. Perintah siapa yang dapat mempersatukan tindakan kita? Perintah kapten kita yang mulia, Yesus Kristus. Inilah pentingnya peraturan dalam jemaat, dan peraturan itu atas perintah Yesus Kristus. Sebab hanya Yesus yang dapat mempersatukan umatnya melalui kehadiran Roh-Nya yang kudus, Roh Kristus. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pemahaman yang baik tentang peraturan jemaat. Itu bukan hasil usaha manusia. Bukan karena metode manusia, maka jemaat dipersatukan melalui peraturan-peraturannya. Tetapi oleh karena perintah Yesus Kristus, sebab hanya Dia sajalah yang dapat mempersatukan kami. Karenanya peraturan jemaat harus berasal dari Dia. Tolong kami ya Bapa, hadir dalam hidup ini ya Yesus, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah. Kadang kami berdoa hanya melalui Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.